ngomong masalah UTS sama tugas dulu. Sekarang Ibu mau nuntasin dulu. Ini pertemuan keberapa sih? 6 apa 7? 6 ya? 6, Bu. 6. Ya berarti kita punya satu pertemuan lagi. Berarti minggu depan kita luringnya. Karena pertemuan ke-8 itu akan diisi oleh Anda untuk pengerjaan UTS-nya ya. Jadi UTS sama tugas dikumpulin di minggu depan, di pertemuan ke-8 ya. Nah, oke. Ibu mau nanya dulu, ini materi ini sampai mana ya? Yang tentang ini sampai mana kemarin? Nah, ini metode campuran udah ya kalau nggak salah ya? Udah, Bu. Berarti udah selesai sampai sini? Kemarin Sampai, Bu. terakhir slide 10, Bu. Yang Hah? belum tuh riset media, Ibu. Iya. Gimana? Terakhir slide 10 atau 10, Bu. Ini Iya, Bu. udah. Udah, Bu. Ya, itu udah, Ibu. Ini udah belum? Kemarin Desain. belum sih, Bu. Kalau nggak salah belum, Bu. Belum ya? Oke. Belum, Bu. Berarti ini kan 6 berarti ya? Ya, Bu. Ya, presensi yang kelas A sudah dibuka ya. Yang kelas B nanti kelas B nanti di sore. Kalau yang kelas A di jam sekarang, nanti yang kelas B-nya di jam 1. Ya, di jam 1 ya. Kita mulai ya. Ibu nggak akan lagi nge-admit karena Ibu mau record. Recording in progress. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti kan Anda masuk dengan padian itu mungkin Anda bikin proposal penelitian ya atau langsung nanti ke lapangan seperti apa, bikin proposalnya. Nah, nanti Ibu sudah menyampaikan beberapa konsep yang terkait apa saja yang harus Anda tulis di dalam proposal itu. Nah, salah satunya setelah Anda belajar banyak hal dari pertemuan pertama. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan ini masih pertemuan kelima ya, ada desain riset. Nah, desain risetnya apa sih? Nah, itu kayak kerangka gitu ya, kayak acuan kerja atau misalnya kayak blueprint atau enggak kayak panduan atau gambaran ya. Kita akan meneliti itu secara bagaimana sih prosedurnya gitu ya. Jadi di sini ada sistematisnya, secara detailnya diperlukan untuk tadi memperoleh informasi dalam menjawab permasalahan riset ya. Jadi nanti hal ini akan dilakukan untuk pengambilan keputusan. Jadi desain itu harus ada desainnya. Jadi ini mah ancang-ancang lah rancangan ya desain itu gitu. Nah ini akhirnya kita masuk ke dalam rancangan. Jadi desain penelitian itu orang ada yang menyebutnya ada desain riset, ada rancangan penelitian. Nah kalau rancangan penelitian jelas kepada penggambaran secara nyata gitu ya. Jadi ada hubungan antar variabel. Kalau di kuantitatif, di kualitatif itu hanya cuman satu variabel. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data, ada teknik validasi datanya gitu ya. Jadi di sini kita ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya ya, dan bagaimana cara mengukurnya itu untuk yang apa sih namanya? Untuk yang kuantitatif ya. Nah, kalau desain riset itu juga sama ya tadi semacam kerangka atau framework itu dalam mengadakan kita riset ke lapangan. Di sini cukup terperinci ya bagaimana prosedurnya. Jadi bagaimana informasi dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi intinya adalah seperti itu ya untuk desain riset. Nah, berikutnya kita masuk ke desain riset. Nah, di sini ada riset eksplorasi, ada deskriptif, ada riset cross seksional, terus ada riset single cross seksional juga ya. Nah, terus di sini
dibagi lagi menjadi ada riset konklusif, ada riset kausal, riset longitudinal, dan multiple cross sectional. Nah, kita akan bahas apa itu. Nah, kita masuk ke riset eksplorasi. Tujuannya adalah tadi ya, akan menjawab bagaimana pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap suatu objek. Ya, itu yang eksplorasi. Sedangkan yang konklusifnya adalah di sini dia menguji spesifik hipotesis atau hubungan variabel. Jadi eksplorasi di sini adalah lebih kepada kualitatif, ya. Kalau konklusi itu ke kuantitatif. Nah, bagaimana karakteristiknya? Nah, di sini informasi yang diperlukan bisa longgar ya. Nah, longgar dalam arti kata maksudnya di sini ada wawancara tidak berstruktur, di sini bisa hubungannya curhat gitu ya. Nah, terus proses penelitiannya itu fleksibel tadi yang Ibu bilang tidak berstruktur. Jadi bukannya tidak berstruktur itu bukannya ngawur, bukannya berantakan, tapi maksudnya kalau kualitatif itu kita dengan narasumber itu tidak terlalu kaku gitu ya. Jadi apa sih namanya bisa bisa diatur tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Nah, terus nah ini data analisis primernya tadi ya bersifat kualitatif. Kualitatif itu yaitu tadi ya bersifat interpretif dan subjektif. Nah, kalau di kuantitatif, nah informasi itu harus jelas diidentifikasinya. Pertanyaannya juga terstruktur. Nah, terus sampel itu digunakan untuk mewakili sebagian data besar. Nah, digunakan di sini adalah data-data kuantitatif ya. Nah, hasilnya atau outputnya biasanya di eksplorasi atau kualitatif ini dia bisa bersifat tentatif ya. Tentatif itu dari dalam arti kata bisa dilanjutkan juga nanti untuk penelitian berikutnya ke penelitian kuantitatif gitu ya. Atau kuantitatif juga bisa ke kualitatif. Nah, kalau di kuantitatif data itu memutuskan untuk dapat menjadi masukan atau menjadi pengambil keputusan. Misalnya nih hasilnya negatif, negatifnya sekian persen atau positifnya sekian persen. Nah, itu berarti langkah kita untuk menuju keputusan. Apakah keputusannya dilanjutkan lagi atau enggak. Misalnya Anda melakukan riset untuk Indonesian Idol. Indonesian Idol ini untuk saat ini penontonnya masih banyak apa enggak gitu. Ternyata dari hasil survei itu menunjukkan masih banyak. Oh, berarti artinya outputnya Indonesian Idol harus tetap dilanjutkan gitu. Jangan diberhentikan gitu ya. Berikutnya, nah kita riset explanatory. Explanatory ini tadi tujuannya untuk memperoleh pandangan yang mendalam ya. Pandangan yang mendalam itu berarti dalam arti kata pengetahuannya, wawasannya itu yang luas, yang komprehensif gitu ya. Terus biasanya di sini lebih kepada hal-hal yang bersifat apa sih ke proses ya, bagaimana how to gitu. Nah, di sini riset eksplorasi ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk informasi yang kita butuhkan ya. Nah, ini contoh Anda misalnya ke lapangan. Kita ini di sini lebih ke ekonomi nih, misalnya penjualan mengalami penurunan tajam jauh dari perkiraan. Nah, di sini si manajer, nah itu harus bisa mengidentifikasi penyebab kenapa penurunan tadi, misalnya penonton ya, penonton itu menjadi turun atau rating kita menjadi turun ya. Jadi apa penyebabnya? Nah, pihak manajemen harus bisa mengatasi dan membuat jawaban atas persoalan yang ini tuh bagaimana gitu. Nah, biasanya riset eksplorasi ini dilanjutkan dengan nanti riset yang bersifat deskriptif ya. Biasanya kasusnya kepada metode survei atau studi kasus atau analisis data atau FGD. Nah, ini bisa salah satunya seperti itu. Oke, yang berikutnya riset deskriptif ya atau riset kausal. Riset deskriptif ini tujuannya tadi akan menjelaskan karakteristik pasar. Pasar di sini yang kita lihat adalah bukan pasar baru ya, tapi kita lihat adalah penonton kita ya, pasar kita, pengguna informasi siapa aja tuh. Nah, kalau di kuantitatif itu kita mencari hubungan antara sebab akibat, misalnya mengetahui variabel penyebab dan variabel pengaruh ya. Jadi ada variabel independen dan ada juga variabel dependen. Nah, terpengaruhnya ini oleh apa? Nah, kita cari keterikatan atau keterkaitan hubungan antar tersebut ya. Variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi ya, sedangkan variabel dependen itu adalah yang terpengaruh gitu. Karakteristiknya nih, penelitian yang deskriptif biasanya
dia ditandanya dengan hipotesis yang spesifik ya, artinya agak mendalam di sini, terus memiliki desain penelitian yang tadi terstruktur ya, terus menggunakan data sekunder dan data primernya adalah survei atau observasi juga bisa gitu ya. Nah, kalau untuk di riset kausal ini menguji variabel yang tadi. Benar nggak variabel yang tadi antara X dan Y, antara dependen dan independen gitu. Dependen dan dependen. Kalau misalnya desain cross sectional, ini adalah riset yang dilakukan pada saat-saat tertentu ya. Jadi misalnya ini waktu-waktu tertentu, misalnya Anda riset tentang kampanye pemilu. Nah, itu kan waktu-waktunya tertentu ya. Jadi tidak tidak setiap tahun gitu. Nah, ini biasanya digambarkan dengan fakta yang terjadi di lapangan itu, dan kita akan menyimpulkan hasilnya seperti apa ya. Nah, ada yang namanya single cross sectional design. Nah, ini mengumpulkan datanya dilakukan dari satu responden aja untuk satu waktu tertentu gitu. Sedangkan untuk multiple cross sectional design itu mengumpulkan datanya dilakukan dari waktu ke waktu ya, yang berbeda walaupun sampelnya juga berbeda gitu. Jadi untuk waktu-waktu tertentu, misalnya kita lihat yang tadi waktu tertentu teh ada pemilu, misalnya pilkada. Nah, itu single cross sectional ya. Misalnya Anda kalau misalnya mau meneliti tentang itu pada saat itu. Tapi kalau saya misalnya multiple ini bisa dari waktu ke waktu ya. Sampel yang berbeda-beda juga nggak masalah. Misalnya Anda meneliti tentang bagaimana pengacara artis gitu ya, artis tapi yang statusnya dia tuh sebagai pengacara. Kan itu bisa dari waktu ke waktu, bisa kapan aja ya. Sampelnya juga yang berbeda-beda nggak apa-apa. Bisa artis yang satu atau artis yang lain. Nah, riset deskriptif tadi adalah riset ini menggambarkan sesuatu ya, meliputi tadi bisa karakteristik bagaimana penonton kita, bagaimana perilaku penonton itu, bagaimana daya daya beli dari penonton itu, motivasinya, sikapnya, kepuasannya gitu. Ini mencakup tentang all about si penonton atau pengguna si media tersebut ya. Nah, biasanya peneliti diasumsikan di sini telah memiliki pemahaman yang yang mumpuni ya terhadap masalah riset, dan dia sudah tahu bagaimana untuk mencari jenis informasinya. Nah, biasanya riset ini tadi diperoleh dari si eksplorasi dulu terlebih dahulu. Jadi begitu masuk ke riset deskriptif, dia tuh bisa melakukannya secara sistematis, secara runut karena udah tahu tahapan-tahapan gitu. Nah, sekarang pemilihan desain riset. Nah, pemilihan desain riset ini akan bersinggungan dengan masalah dan tujuan riset. Jadi, jenis desain risetnya itu tadi ada eksplorasi, deskriptif, dan kausal ya, dan informasinya juga berbeda-beda. Jadi di sini Anda sebagai periset atau pembuat karya, jadi Anda tuh bisa jadi periset, bisa jadi pembuat karya. Kalau Anda disebut periset atau itu adalah Anda meneliti dulu ya, melihat dulu di lapangan apa permasalahan atau tema yang Anda angkat dalam Anda memproduksi suatu karya media. Jadi Anda menjadi periset dulu, setelah itu Anda menjadi seorang pembuat karya gitu. Nah, di sini perlu untuk menghubungkan kembali ya setiap desain riset dengan masalah risetnya. Jadi Anda kalau misalnya gini ya contohnya, saya mau bikin karya produksi film dokumenter. Nah, itu nggak bisa kalau misalnya hanya cuman human interest dari satu aspek aja, itu nggak bisa ya. Jadi kita harus paham dulu pengertian video dokumenter itu apa, terus nanti tema yang akan diangkat di dalam dokumenter itu yang bagaimana gitu. Atau misalnya kita video feature itu apa, kita harus tahu isi konten dari video feature itu apa. Jadi jangan, saya mau pingin video ini, tapi temanya teh nggak masuk gitu. Ini mah sebenarnya lebih masuk untuk yang animasi atau box-box atau misalnya iklan masyarakat. Nah, itu jadi Anda tuh harus istilahnya memikirkan dulu gitu, menghayati dulu sebelum Anda terjun ke lapangan, Anda mau bikin video apa, mau tentang tema apa. Nah, itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan masalah dan tujuan risetnya untuk memperoleh sebuah karya produksi yang bagus gitu. Nah, di sini juga tadi ya, jika tujuan risetnya itu untuk memahami permasalahan dan memperoleh pandangan yang mendalam, maka
riset eksplorasi yang harus dilakukan. Tapi cuman hanya menggambarkan sesuatu saja mah ya itu mah cukuplah dengan deskriptif gitu ya. Atau misalnya Anda ingin menguji benar nggak sih kalau pengunjung di sini itu kalau ada tayangan ini suka rame gitu. Nah itu Anda bisa melakukan riset kausal. Nah kayak tadi misalnya Anda bikin video picture. Nah ini benar nggak sih video picture-nya kayak gini? Anda yang akan tampilkan kayak gini si orang-orangnya. Nah itu seperti itu ya. Jadi di sini si periset ini harus bisa memikirkan kesesuaian tadi antara desain dengan jenis data yang dikumpulkan sesuai dengan masalah dan tujuan riset ya. Jadi riset explanatory ini dia akan cenderung memanfaatkan data sekunder ya dan data kualitatif. Sedangkan deskriptif dia akan banyak menggunakan kausal relatif dan banyak menggunakan data primernya dari kuantitatif. Nah gitu. Misalnya kemarin Jupar disuruh di Jatigede untuk membuat video profil untuk MPM itu profil desa. Nah, pasti ini apa nih yang akan dicari. Nah, itu kayak seperti itu gitu ya. Jadi nggak bisa langsung jebret, tapi makanya harus ada storyline, storyboard itu adalah gunanya ya untuk tadi gitu ya. Nah, kita juga harus tahu juga siapa nih yang akan menyediakan informasi atau data tersebut buat kita. Nah, di sini biasanya penyedia informasi itu akan mempengaruhi desain riset. Contoh misalnya, penyedia data itu adalah pendapat beberapa ahli atau pakar. Nah, Anda itu gunakan sebagai riset exploratory. Nah, sebaliknya kalau misalnya penyedia datanya adalah para konsumen atau para penonton yang secara langsung, itu bisa digunakan sebagai riset deskriptif. Ya, jadi Anda harus tahu misalnya kalau kemarin di Jatigede Pak Camat, Pak Lurah itu adalah sebagai narasumber di apanya nih gitu ya, di narasumber utama atau dia narasumber triangulator gitu. Nah itu juga harus dipikirkan. Terus misalnya masyarakat di sana yang punya petani buah atau misalnya apa itu harus dipikirin juga mereka itu siapa gitu. Nah, bagaimana cara memilih desain riset yang betul? Nah, cara memilihnya adalah tadi ya, karena memperoleh data itu tadi yang akan mempengaruhi kepada desain riset ya. Nah, data itu harus dikumpulkan untuk mewawancarai si narasumber tadi ya, bisa digunakan secara langsung, misalnya ada di set deskriptif ataupun eksploratif. Nah, data juga dikumpulkan bisa secara hubungan sebab akibat, tergantung tadi yang diambil. Bagaimana mengenai pertanyaan yang disampaikan? Nah, Ibu sudah bikin pertanyaan kan kemarin. Nah, pertanyaan riset yang disampaikan itu tadi, Ibu banyak di situ adalah risetnya sebenarnya pertanyaannya tidak terstruktur. Walaupun kalau Anda lihat Ibu menulisnya 1, 2, 3 sampai sekian. Pas Anda lihat, buset Bu Santi bikin pertanyaan banyak banget. Pasti Anda gitu kan, gimana dong cara nanyanya misalnya gitu. Kita juga terbentur dengan misalnya keterbatasan waktu atau misalnya si narasumber itu tidak bisa menguasai materi atau misalnya kita tuh akan berapa lama wawancara nih kalau misalnya pertanyaannya segini banyak gitu. Jangan don't worry be happy ya kalau misalnya Anda mengenai pertanyaan yang seperti itu nggak usah dibikin pusing. Jadi kalau misalnya Anda baru nanya pertama kan data umum dulu ya, data umum itu Anda nanyain nama lengkap, atau misalnya ada nama panggilan, atau misalnya nanya pendidikan, nanya usia, nanya alamat, nanya pekerjaan, itu mah data-data umum tentang narasumber. Tapi itu tetap harus ditanyakan. Kenapa hal ini harus ditanyakan? Karena yang namanya umur dan jabatan itu adalah untuk mengukur atau mengkategorisasi si narasumber itu sudah seperti apa kepiawaiannya, sudah sampai di mana track recordnya. Itu untuk kita melihat bagaimana dia umur dia itu menunjukkan. Jadi hati-hati ya dengan menunjukkan misalnya Edla Nabila Eliona. Nah, itu menunjukkan nama. Edla ini siapa sih di sini? Nah, misalnya Edla itu adalah seorang eksekutif produser misalnya ya. Umurnya misalnya 40 tahun. Di situ jabatan ini menentukan dia itu pantas nggak untuk diwawancarai untuk seperti itu. Nah, pantas karena dia udah punya jabatan dan dia tuh umurnya misalnya 45 misalnya. Berarti 45 itu menunjukkan kematangan ya, menunjukkan kematangan kalau dia memang expert untuk ditanyain, untuk diwawancarai tentang materi tersebut gitu. Tapi kalau misalnya Edla umurnya 17 tahun, orang kan pasti kok gini sih gitu. Nah, itu tuh hati-hati dengan penunjukan nama narasumber, umur dan status dia.
Itu tuh berpengaruh. Jadi jangan dianggap sepele ya. Anda kalau nanyain sumber, itu mah cuma nanya nama, nanya umur mah, nanya pekerjaan mah nggak ada ngaruhnya kata siapa, nggak bisa. Itu menunjukkan kematangan tingkat pengalaman dan kecerdasan seseorang. Kapasitas orang itu udah sampai di mana gitu ya. Nah, pertanyaan yang tadi yang balik lagi ya, itu sebenarnya Ibu tidak berstruktur pertanyaannya karena ya kalau Anda piawai untuk bertanya, mewawancarai orang itu nggak harus 1, 2, 3 pertanyaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 nggak harus seperti itu. Jika narasumbernya cerdas, dengan satu pertanyaan aja Anda menanyakan pertanyaan pertama, misalnya bagaimana latar belakang atau motivasi apa yang melatar belakangi Anda membuat suatu program riset ini untuk tayangan suatu produksi media. Nah, dia tuh akan, oh ini begini ya, oh langsung ya. Itu pertanyaan kedua, ketiga, keempat udah bisa terjawab. Jadi nggak usah Anda tanyain lagi gitu. Jadi pertanyaan Bu Santi itu jangan dihafalin, tapi dipahami. Ya, jadi pahami dulu pertanyaannya. Kalau misalnya, oh ternyata, oh dari pertanyaan Bu Santi yang berikutnya ternyata udah kejawab nih sama dia. Jadi udah nggak usah ditanyain, karena dia udah memaparkan itu. Nanti kalau Anda tanyain kembali, dia akan bete. Kan tadi udah saya jawab. Cenah. Nah, nanti nggak akan ngomong kayak gitu dianya, gitu. Jadi Andanya si penanya juga jangan kosong ya. Anda harus cerdas, Anda harus berpengetahuan gitu. Jadi jangan 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 wawancara itu langsung on the spot ditanyakan di tempat ke narasumber tanpa Anda membacanya dulu. Nah, itu salah. Anda kelabakan itu kalau di situ. Kalau narasumbernya marah, ya diterima lah gitu. Apalagi misalnya dengan narasumber yang dia super sibuk, nggak ada waktu, Anda nanya segitu banyaknya, Anda yang ada dimarahin. Nah, Andanya berarti penanyanya yang harus cerdas, apalagi Anda memiliki label mahasiswa Unpad ya gitu. Masa mahasiswa, Ibu tuh udah ngebikinin pertanyaan itu loh. Bukan Anda yang berpikir, Ibu itu bikin pertanyaan itu pakai mikir, nggak asal gitu. Kenapa Ibu dibikinin pertanyaan? Karena untuk mengerucutkan. Nanti kalau nggak Ibu bikinin pertanyaannya, Anda akan kemana-mana. Anda nggak akan fokus pada topik gitu. Makanya sama Ibu itu nggak mudah loh bikin berapa sih Edla Ibu bikin pertanyaan tuh ada 56 pertanyaan? Iya Bu, 56 pertanyaan Bu. Ya, buset ya, kamu pingin muntah kayaknya ya. Ya, kalau teman-teman yang nggak terbiasa ya, yang baru gitu pas ngelihat tidak diselami pertanyaan Bu Santi, ini maksudnya apa? Pasti pingin muntah lihat pertanyaan kayak gitu ya. Nah, itu apa sih? Bukan berarti Anda harus kayak Ibu ya. Ibu kan sekali wawancara tuh ke narasumber bisa 3,5 jam, 3 jam gitu ya. Dan itu kalau untuk wawancara dengan narasumber itu kita nggak bisa tangan kosong loh ya. Kita tuh harus sambil ngopi, harus sambil makan, habis apa. Itu nggak kerasa kalau dia tuh lagi diambil datanya sama kita gitu. Atau kita bawa sesuatu gitu ke mereka gitu. Kalau misalnya cuma makan angin doang, gila aja 56 pertanyaan, Bo. 3,5 jam, buset. Gempor yang ada narasumbernya ya. Nah, itu jadi Anda harus punya kepiawaian secara psikologis juga di situ. Bagaimana cara merangkul hatinya si narasumber itu biar narasumber itu tidak merasa bahwa dia itu sedang diambil datanya oleh kita. Terus pertanyaannya juga jangan 1, 2, 3. Bagaimana caranya supaya jadi dianya tuh curhat gitu ke kita, bercerita gitu kan, bertutur ke kita. Nah, kita yang harus cerdas di situ. Jadi pertanyaan Bu Santi itu sebelum Anda ke lapangan harus dipahami dulu, harus dibaca dulu. Kalau nggak dibaca dulu ya iyalah Anda akan pusing sendiri, gempor sendiri. Yang ada bukan dapat data Anda jadinya, tapi Anda dimarahin sama narasumber gitu. Ya, jadi Andanya harus jadi karena pertanyaannya nyambung antara pertanyaan 1, 2, 3 gitu. Nah, itu di situ Ibu lebih kepada penggalian secara eksploratif ya. Di situ ada kualitatif. Nah, itu begitu gitu. Nah, di sini jadi penggalian pendapat yang mendalam ya, depth interview. Anda pernah mendengar depth interview? Masa ada wawancara mendalam cuma setengah jam, apanya yang bisa diambil setengah jam? Itu mah setengah jam mah nanaonan atau misalnya Jufar nih wawancara sama kepala desa tentang Jati Gede, bagaimana sejarah Jati Gede, bagaimana Jati Gede itu didirikan dan masih digas sekarang, itu nggak bisa setengah jam. Ya, nggak bisa itu setengah jam. Wawancara nggak akan kerasa wawancara itu. Kita tuh ngobrol nggak akan kerasa gitu. Ya, kalau misalnya nggak pakai makan minum, iyalah kerasa capek. Tapi kalau misalnya sambil makan, sambil nongkrong, sambil apa gitu. Jadi wawancara dengan narasumber di kualitatif itu nggak bisa
nggak bisa kaku ya, nggak bisa formal gitu. Tapi ya kita harus punya kepiawaian secara psikologis juga untuk menarik si narasumber itu. Misalnya Jupar kan misalnya kewawancara camat, kepala desa itu kan mereka sibuk ya dengan aktivitas mereka gitu. Bagaimana tuh caranya supaya bisa dapat info tentang itu? Nah, itu nggak bisa ya. Itu disebut depth interview dari mana? Kalau cuma hanya 10 menit, 15 menit wawancara selesai gitu. Itu bukan in-depth interview atau namanya gitu. Dan kalau seperti itu, Anda nggak akan bisa dapat data gitu ya. Dan Anda nggak akan bisa menulis banyak karena data Anda miskin gitu. Data Anda sedikit. Nah, kenapa Ibu saranin yang seperti itu buat Anda? Jadi kalau misalnya Ibu ngasih pertanyaan seperti itu tuh harusnya alhamdulillah karena Anda tuh materi akan banyak di situ. Bahkan kalau misalnya kebanyakan Anda memang jadi pusing sendiri kalau nggak bisa ngolahnya gitu ya. Nah, disitulah kecerdasan mahasiswa untuk bisa mengartikulasikan itu gitu. Terus, nah yang namanya Anda presentasi dan menulis itu harus jadi makanan Anda sehari-hari gitu. Jadi nggak boleh ngeluh kalau misalnya ketika ada yang seperti itu gitu. Jadi data yang banyak itu enak buat kita bertuturnya nanti, berceritanya. Ada narasumber yang kalau ditanya tadi ya, dia tuh responsif gitu. Begitu ditanya, wah langsung dia semangat nyeritain. Wah, wah, gini, gini, gini. Ada yang ditanya sama misalnya Jufar, Mbak, kalau Jati Gede teh gimana ya? Ya gitu aja. Maksudnya gitu aja gimana? Ya, ya begini aja. Nah, Jufar akan sangat susah untuk menulis. Kalau jawaban narasumber itu seperti itu. Percaya ya. Dan kalau misalnya punya narasumber yang seperti itu, Anda harus pandai untuk memancing mereka bercerita. Yang tadinya mereka jarang bicara, yang tadinya bilang nggak tahu, kita juga harus punya kepiawaian gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita punya keterampilan untuk menggali informasi dari mereka yang jawabannya seperti itu, tetap aja misalnya seperti itu, ya udah di skip aja, di delete aja narasumber yang seperti itu mah gitu. Enaknya di kualitatif sih bisa digoyang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ternyata narasumbernya itu kayak tadi kepala desa atau camat yang memang seharusnya dia ada di struktur pemerintahan, ya kalau dia ngejawabnya kayak gitu ya, wayahna Anda harus tetap nggak boleh di delete itu karena dia narasumber utama Kak, dengan status jabatan dia gitu. Jadi ya tetap harus diambil walaupun ya Anda kesel-kesel juga sih gitu. Jadi wawancara itu nggak mudah ya, perlu effort gitu, perlu kerja keras untuk wawancara ke lapangan. Bikin karya produksi itu nggak mudah. Udah mah Anda harus ke lapangan dulu nemuin narasumber, wawancara dan sebagainya. Setelah itu Anda berproduksi. Wah, Anda memang luar biasa ya. Kalau misalnya memang TA ini Anda kerjakan dengan baik-baik gitu, dengan sesungguhnya, dengan prosedur yang betul. Itu tuh akan menjadikan hasil karya yang sangat indah buat kita gitu ya. Nah, eh tapi beda ya pertanyaan kalau misalnya di Google Form atau di misalnya Anda punya angket misalnya ya atau enggak Anda dikasih angket sama orang lain, Anda gampang kan jawabannya tinggal milih aja kalau enggak antara ABC Anda milih salah satu atau enggak. Kalau enggak iya, tidak. Itu aja. Nah, itu gampang. Tapi ya kalau seperti itu ngolahnya harus pakai data statistik. Anda bisa statistiknya ya kalau misalnya bisa sih alhamdulillah ya. Nah, oke ya, itu dari sisi pertanyaan. Jadi tindakan yang akan dilakukan nih terhadap data yang sudah terkumpul nanti gimana nih? Ini data udah terkumpul, udah banyak yang diwawancara, mau diapain nih? Nah, ya Anda jangan bingung sendiri, data udah banyak, hasil wawancara udah banyak, taunya Anda bingung sendiri. Nah, untuk mempermudah Anda menulis, ya si hasil wawancara itu harus ditranskripkan oleh Anda. Makanya Ibu nyuruh kan, supaya ditranskripkan dulu sebelum Anda mengolah data itu, transkripkan dulu datanya. Hasil wawancaranya itu harus ditranskripkan. Dan ditranskripkan itu nggak boleh di-skip-skip, nggak boleh dilewat-lewat, nggak boleh disimpulin. Harus sesuai narasumber. Ngomongnya nggak boleh di pangkas-pangkas atau di ini itu nggak boleh ya karena itu pernyataan orang gitu. Nah, di dalam riset eksploratif ini tadi yang menggunakan data kualitatif terhadap data yang dikumpulkannya ya Anda harus menggunakan itu secara kausal ya atau cenderung dengan kuantitatif kalau untuk di kuesioner. Tapi kalau misalnya untuk di kualitatif ya Anda harus mentranskripkan dulu data tersebut baru Anda bisa menulis gitu. Ya. Nah, itu pedoman-pedoman nanti Anda siapa tahu nanti Anda bekerja setelah lulus dari sini Anda bekerja dan Anda ditempatkan di bagian di bagian riset. Nah, Anda harus gimana tuh? Ya.
kayak misalnya Tanah Air Beta tuh di Trans TV apa enggak, apalagi misalnya Si Bolang, terus apalagi kayak apalagi ya. Nah, itu tuh Anda tuh investigasi ke daerah, ke lapangan gitu, ke narasumber. Bagaimana Anda di situ berinteraksi, bahkan Anda terjun sendiri ya, ada yang tidur di tempat warga, ada yang masuk ke dalam sawah atau ke kolam, menanam padi bareng-bareng gitu ya. Terus Andanya juga jadi nelayan, nangkap ikan atau dan sebagainya. Nah, itu namanya observasi partisipatif gitu. Anda tuh larut di dalamnya gitu. Anda misalnya kalau meneliti tentang pengrajin obat-obatan misalnya ya, obat-obat herbal ya, Anda ikut nanam obat herbalnya, ikut meraciknya gitu. Walaupun memang Anda di situ bukan ahlinya ya, tapi Anda ya di situ ngikut ke bagaimana pekerjaan keseharian mereka itu beraktivitas kita ini gitu. Jadi semacam kayak etnografi ya. Etnografi itu kan melihat narasumber dari narasumber bangun tidur sampai dia tidur lagi. Atau misalnya Anda pergi ke Kampung Naga, Anda nginep di sana. Nah, Anda melihat aktivitas dari mulai warga bangun tidur tuh apa sih perilaku komunikasinya, aktivitasnya tuh berkegiatannya seperti apa sih warga teh dari mulai subuh misalnya ya. Anda tuh kalau nginep di rumah warga seperti itu, yang kebiasaannya suka bangun jam 10 pagi, jam 9 pagi mah kayaknya payah deh, nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka bangun jam 3 subuh, ya Anda juga harus bangun jam 3 subuh, misalnya ya. Anda melihat aktivitasnya, misalnya apakah mereka melaksanakan sholat tahajud dulu, misalnya ya, atau sholat malam, atau misalnya mereka sholat subuh, habis sholat subuh itu mereka ngapain dari pagi-paginya. Kalau misalnya Anda yang bangunnya jam 9, warga bangunnya jam 3 subuh lah, Anda bangunnya jam 10 pagi. Waduh, nggak bisa tuh Anda kerja di bagian riset di media, nggak bisa kalau kalau karakter mental Anda tuh kayak gitu ya. Jadi walaupun di rumahnya Anda anak mami anak papi ya, bangunnya jam 9 malam, jam 9 pagi, jam 10 pagi, tapi ketika Anda menjadi seorang pegawai, Anda menjadi ini mah ya harus inilah, harus harus bangun pagi melihat itu. Kayak kemarin ya, teman-teman saya di Sinema Balaka, gimana caranya supaya bisa ngambil kabut, gimana caranya supaya itu pagi-pagi ya, kita tuh subuh-subuh para kru itu ya walaupun ngantuk dan sebagainya ya mengambil gambar lah gitu ya. Misalnya Anda bikin produksi karya nih, ya jam gimana ya, itu misalnya gimana cara timingnya, ada ombak, ada di pegunungan tuh ada kabut, ada apa, ya harus diambil sesuai dengan waktunya dan itu tuh perlu effort kata ibu juga gitu ya. Oke, pertemuan kelima sudah selesai. Ibu mau masuk ke pertemuan keenam. Ada yang mau ditanyakan tentang pertemuan kelima? Rian, mana kamu wajahnya Rian? Amel, kalau nggak ada ibu remove ya. Wajahnya diliatin dong. Ini direkam ya sama ibu ya. Rian, mana Rian? Kalau nggak ada ibu remove ya. Ada yang ditanyain? Cukup bisa dipahami? Kalau tidak ada, ibu mau lanjut dulu ke slide yang keenam ya. Nah, kita langsung masuk di proses perumusan masalah. Nah, setelah kita tadi tahu bahwa apa sih namanya teh, bagaimana itu metode, bagaimana itu desain, bagaimana itu tadi Anda menggunakan riset itu untuk apa. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam permasalahan ya. Jadi masalah itu memang banyak ya, tapi ketika kita mau bikin karya, kenapa masalah itu jadi nggak ada gitu. Padahal masalah itu banyak banget gitu. Sebenarnya bisa dicari. Nah, menurut beberapa pakar, definisi masalah ini banyak banget ya. Nah, salah satunya kita contoh dari Sugiono. Masalah itu apa sih? Nah, masalah itu kan biasanya penyimpangan ya antara harapan dan kenyataan yang terjadi, antara teori dan praktek, antara pelaksanaan dan perencanaan. Jadi ada gini, berbenturan ya. Misalnya, Jupar sih maunya jadi pacar Wulan Guritno, tapi enggak. Nah, seperti itu kan. Jadi ada ketidakseimbangan, ada tidak selarasan antara kenyataan dengan harapan. Nah, itu adalah masalah kan. Anda ingin IPK-nya sebenarnya 4, tapi kenyataannya IPK-nya 1 misalnya. Itu masalah enggak? Masalah. Nah, sebenarnya masalah itu banyak ya.
Anda misalnya ingin beli apa tapi nggak punya duit, itu juga masalah. Tapi kenapa masalah itu kok jadi hilang ketika Anda bikin karya produksi atau bikin TA? Saya bingung masalah apa yang harus dikemukakan di dalam produksi karya ini gitu ya. Nah, biasanya yang kita lihat ya, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara masalah penelitian di kuantitatif dengan di kualitatif. Nah, masalah yang dipecahkan itu kalau misalnya kita di dalam kuantitatif itu harus jelas, harus spesifik ya, tidak berubah-ubah dan itu kejadiannya itu sudah berlangsung atau sedang berlangsung ya permasalahannya itu adalah bisa diteliti secara kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif, masalah itu biasanya dibawa oleh penelitinya yang masih merasa bahwa masalah ini adalah remang-remang, masih gelap, masih bingung, masih kompleks ya. Jadi dan ini harus menemukan bukan pembuktian atau pembenaran karena tidak menguji teori ya, tapi harus ditanyakan bagaimana sih menurut ahlinya gitu. Nah, itu baru di situ akan berkembang. Nah, itu ya berkembang di lapangan. Nanti seperti apa sih masalah itu. Sedangkan menurut Umar, masalah penelitian yang ada di dalam riset ini adalah harus jelas ya, baik keleluasaannya ataupun kedalamannya dalam kondisi tertentu biasanya memiliki konotasi yang negatif ya, sesuatu yang salah dan perlu untuk diperbaiki atau diperhatikan. Nah, ada juga yang oportunis nih, memiliki konotasinya bahwa sesuatu yang terjadi itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan ataupun dikembangkan. Sedangkan dalam penelitian yang namanya masalah atau opportunities itu adalah sesuatu yang dipermasalahkan dan akhirnya bakal menjadi tindak lanjut untuk rangkaian penelitian. Nah, paham ya? Kenapa itu masalah ada gitu. Jadi permasalahan itu berawal dari mana? Nah, sumber permasalahan biasanya dari siapa? Dari pribadi yang kayak tadi ya. Inginnya Anda punya pacar, tapi kenyataannya Anda nggak punya pacar. Setelah itu lanjutan dari perluasan penelitian yang lainnya. Misalnya yang lain udah penelitian tentang ini, berarti sama Anda dikembangkan lagi dengan penelitian yang lain. Nah, atau dari sumber kepustakaan atau buku teks atau laporan penelitian ataupun jurnal. Orang lain sudah meneliti dari sisi ini, Anda meneliti lagi dari sudut pandang yang lain. Terus bisa dari pertemuan ilmiah atau diskusi. Misalnya ternyata ada masalah nih untuk tanam pohon buah itu, ternyata pohon buah itu nggak bisa tumbuh kalau misalnya musim kemarau misalnya ya. Tomat itu kalau di musim kemarau itu harganya akan sangat murah, tapi kalau di musim hujan dia akan sangat mahal harganya. Nah, itu kenapa ya? Nah, terus observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan. Terus adanya juga perubahan paradigma. Misalnya ya, kita dulu pakai misalnya di SD itu pakai kurikulum 13 misalnya. Sekarang pakai kurikulum Merdeka. Nah, itu juga sama. Terus fenomena yang terjadi di dalam pendidikan juga sama ya. Bagaimana yang dulu kita biasanya belajar luring ya, nggak pernah daring. Sekarang tiba-tiba daring dan akhirnya daring ini diteruskan untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu juga kan perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Nah, itu gimana? Bisa jadi temuan kan gitu. Nah, walaupun daring itu katanya dianggap nggak efektif, tapi kebanyakan mahasiswa pinginnya daring gitu kan. Jadi kalau misalnya disuruh luring suka males gitu. Tapi begitu daring happy gitu kan. Tapi ada yang bilang daring itu nggak enak. Nah, itu kan ada perluasan pengetahuan tentang perubahan paradigma dalam dunia pendidikan ya. Nah, atau juga dari perubahan teori gitu. Ini sumber masalah ya. Jadi Anda kalau bingung cari masalah, Anda cari sumbernya dulu dari mana. Nah, yang berikutnya, nah kita tahu yang namanya sumber dan jenis masalah itu diketahui apabila apa tadi kan ada penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan atau harapan dengan kenyataan. Terus apa yang kita rencanakan dengan apa yang terjadi gitu kan. Terus adanya persaingan dan adanya juga pengaduan ya. Itu sumber dan jenis masalahnya. Nah, masalah itu dibagi menjadi dua ya. Misalnya masalah untuk suatu keputusan manajemen. Biasanya ini dilakukan oleh suatu institusi. Institusi ini bisa negeri, bisa swasta. Bisa institusi dalam media, bisa non-media. Ya, misalnya di RCTI atau misalnya di Coca-Cola yang non-media, kalau yang untuk media di RCTI misalnya. Nah, ada masalah juga tentang riset pemasaran. Riset pemasaran juga beda-beda ya.
ada riset yang pemasaran untuk baju-baju, untuk makanan, untuk misalnya informasi. Nah, ini riset pemasaran ini bagaimana Anda bisa memasarkan produksi karya Anda, ya. Anda bikin karya, bikin film, bikin video. Nah, ini gimana caranya supaya orang nonton, supaya tadi karya Anda itu dilihat orang lain. Kayak kayak kemarin Ibu Batik Sukapura, dia dibikinin kan. Gimana cara promosinya nih gitu. Nah, itu harus dipikirin sama orang yang bagian pemasaran film gitu. Jadi langkah-langkahnya harus dirumuskan dengan baik ya. Oke, berikutnya ciri-ciri masalah yang baik itu yang apa sih? Satu, dia yang berkontribusi. Artinya dia memiliki nilai edukasi, dia memiliki nilai aksiologis. Jadi ada kegunaan ya. Jadi dia memberikan manfaat, memberikan kegunaan untuk aspek yang lain. Misalnya satu, untuk kegunaan teoritis ya. Dia itu ada pengembangan teori atau pengembangan keilmuan atau perbaikan metode atau memberikan manfaat secara implikatif dan aplikatif ya. Makanya kan nanti kalau Anda nulis TA juga ada ya di situ ya manfaat secara teorinya apa untuk lembaga, untuk pihak terkait, untuk Anda. Nah, itu ada. Ya, jadi apa yang Anda lakukan ini harus punya nilai manfaat ya. Nilai manfaatnya minimal buat kita maupun buat orang lain. Jadi Anda ngapain bikin karya produksi? Anda ngapain bikin riset kalau itu nggak berguna buat orang lain? Capek-capek, nggak untuk apa? Kalau dia tidak memiliki kontribusi atau manfaat buat keilmuan ataupun secara praktis. Nah, yang berikutnya orisinilitas ya. Orisinilitas ini tadi. Jadi kalau bisa apa yang Anda lakukan itu bukan hasil dari plagiarisme atau pengulangan atau imitasi atau duplikat dari orang lain, tapi harus yang orisinil karya Anda. Harus yang murni, diciptakan lahir dari kreativitas Anda ya. Jadi dari masalah yang diteliti, dari kerangka konsep, dari pendekatan yang Anda lakukan, dari ide gagasan, itu nggak boleh misalnya Anda, kalaupun boleh misalnya ya Anda dari sudut pandang yang lain, misalnya apa dilihatnya. Kalau kemarin misalnya Ibu batik melihat dari sisi yang lain, nah Anda mau melihat batik lagi, coba dilihat dari sisi yang lain lagi gitu. Yang berikutnya adalah dari pernyataan permasalahan. Nah, di sini ada pertanyaan penelitiannya. Yang Anda tanyakan dalam penelitian itu apa sih? Nah, misalnya kalau MPM itu lebih banyak nanya tentang bagaimana proses produksinya dari mulai pra-pro pascanya terkait dengan isu tersebut. Nah, Anda tuh jelaskan bagaimana proses pra-produksi dari isu tersebut, proses produksi dan proses pasca produksinya. Yang terakhir, ya, itu harus tadi ya, dia mempunyai gambaran yang asosiatif dari fenomenal yang terstruktur. Yang berikutnya adalah aspek kelayakan. Ya, aspek kelayakan ini apa? Ya, satu dapat dijawab ya, dapat dipertimbangkan dengan waktu dan biaya juga. Anda juga kalau bikin karya produksi itu mikir-mikir ya, kira-kira ini dapat biaya dari mana? Kira-kira ngabisin biaya berapa banyak nih gitu. Nah, ini Anda punya, kalau misalnya Anda terus-terusan pakai jasa orang lain ya Anda harus bayar. Tapi kalau misalnya Anda punya keterampilan atau keahlian khusus, misalnya Edla nih bagian penulis naskah, misalnya Jupar bagian editor, Siti bagian DOP misalnya. Nah, itu nggak usah bayar ke orang karena Anda di situ punya kemampuan dan keterampilan gitu. Atau Anda punya fasilitas, punya sumber daya gitu misalnya. Nah, itu ya ciri-ciri masalah yang baik itu Anda jangan bikin jadi Anda jadi tambah ribet. Misalnya partner yang baik juga itu sama. Kalau Anda punya partner yang buruk ya Anda nanti susah. Nah, oke, setelah kita punya masalah, masalah ini harus dirumuskan ya, dirumuskan itu dalam arti kata diidentifikasi, di breakdown, dispesifikasikan. Jadi kan masalah itu gede ya tadinya. Nah, dikerucutin sama Anda masalah itu ya. Nah, tadi kan udah bilang ya, kalau masalah itu tadi adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan ataupun yang lainnya. Nah, sekarang rumusan masalah itu apa sih? Nah, tadi pertanyaan yang tadi itu harus dicari sama Anda jawabannya. Lewat apa? Ya lewat pengumpulan data. Datanya bisa secara primer maupun data sekunder. Kalau secara primer untuk di penelitian kualitatif ya Anda harus wawancara, harus ke lapangan. Tapi kalau misalnya secara kuantitatif Anda melakukan pengetahuan responden itu melalui si kuesioner tadi gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara masalah dengan rumusan masalah karena yang namanya rumusan masalah itu harus didasarkan pada masalah yang gedenya. Baru Anda kerucutin gitu ya. Nah itu ya kalau Anda nggak paham ya nggak ngerti apa yang Ibu omongin ya Anda nggak akan
paham-paham lah, nggak akan bisa berproduksi. Dan biasanya perumusan masalah ini diikuti dengan kalimat tanya. Pakai tanda tanya bukan tanda seru ya. Kalau tanda seru mah Anda merintah. Lulus nggak bahasa Indonesianya? Nah, ini kadang-kadang kata tanya tapi nggak pakai kalimat tanya. Nah, aneh kan. Nah, perumusan masalah tadi juga dia harus mengandung konsep-konsep yang akan diteliti oleh Anda. Ya, dengan kata lain dia harus berada dalam level konseptual. Konseptual itu apa sih? Konseptual itu adalah materi-materi yang akan dijadikan konsep dalam Anda riset gitu ya. Nah, konsep itu harus Anda pakai nanti gitu. Jangan cuma nongkrong doang. Biasanya konsep ini ada di bab 2. Nah, bab 2-nya biasanya Anda cari sana sini copy paste begitu di bab 4. Bingung tuh pengimplementasian bab 2 ini harus gimana. Nah, karena bab 2 itu nanti akan menjawab di bab 4 gitu ya. Penyelesaian bab 4 itu ada di bab 2. Jadi perumusan masalah yang baik itu ya tadi harus dijelaskan mengenai beberapa hal. Misalnya metode risetnya, objek risetnya, hubungan antar variabel, tujuan risetnya. Nah, itu permasalahannya di sini harus menjadi titik tolak atau proses riset yang menentukan desainnya ya. Misalnya contoh, ada hubungan nggak sih antara iklan layanan masyarakat misalnya dengan sikap penonton di Surabaya dengan program wajib belajar. Nah, dari perumusan masalah tersebut harus kita lihat metodenya apa ya. Ternyata metodenya pakai metode survei eksplanasi atau analisis. Nah, karena di sini mencoba untuk menjelaskan hubungan antar variabel tadi, yaitu variabelnya apa? Variabel iklan dan variabel sikap. Iklan itu variabel X dan sikap itu adalah variabel Y gitu ya. Nah, terus dilihat juga tujuan risetnya itu apa. Nah, ingin mengetahui kan bagaimana hubungan terpaan iklan layanan masyarakat itu pada anak sekolah dengan sikap anak sekolah tadi. Di mana? Di Surabaya tadi misalnya ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah, nah kita cari lagi rumusan yang baik itu yang kayak gimana sih? Nah, rumusan yang baik itu dia harus visible. Visible dalam arti kata adalah harus dapat dicarikan jawabannya dari sumber yang jelas ya. Tidak menghabiskan banyak uang, banyak waktu, dan banyak tenaga. Anda harus punya jawabannya atas pertanyaan Anda. Yang kedua itu pertanyaannya, rumusannya harus jelas untuk memberikan apa? Persepsi yang sama terhadap masalah yang sama. Jadi Anda jangan masalahnya beda-beda. Hari ini, besok lusa jawabannya yang lain juga. Nah, itu nggak boleh. Nah, masalah juga harus signifikan ya. Artinya jawaban itu harus memberikan tadi kontribusi atau manfaat pada pengembangan ilmu dan pemecahan masalah bagi manusia. Dan satu lagi harus bersifat etis. Etis ini adalah tadi ya, tidak harus berkenaan dengan masalah etika dan moral, juga keyakinan atau agama. Jadi kalau misalnya masalahnya agak-agak menyinggung ras atau etnisitas, itu nggak usah dibahas lah gitu ya. Dan tadi masalah itu sebaiknya dirumuskan dalam kalimat pertanyaan ya. Jadi nanti orang tahu kalau itu adalah pertanyaan bukan pernyataan. Bagaimana cara ngerumusin masalah, Bu? Masalah itu satu, dirumuskan dalam bentuk tadi pertanyaan dengan kalimat tanya, ya. Dan harus dicarikan jawabannya sebagai pemecah dari solusinya. Yang kedua, rumusan masalah itu dia harus jelas dan padat. Artinya dia tidak bertele-tele, ya. Jadi fokus pada masalah yang akan kita teliti, gitu. Terus rumusan masalah ini dia harus punya implikasi pada data. Jadi datanya harus dapat dicarikan di lapangan untuk dijawab. Ya, dan kalau misalnya tidak ada ya Anda nggak usah, mendingan jangan diambil gitu. Terus yang namanya rumusan masalah itu adalah dasar dalam membuat hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Dugaan sementara ya. Nah, kita punya dugaan tapi ini belum tentu dugaan kita itu menjadi pembenaran. Nah, untuk mendapatkan kenyataan pembenarannya itu harus melalui suatu riset gitu ya. Jadi rumusan masalah yang baik itu yang bisa memudahkan Anda untuk merumuskan hipotesis penelitian tadi ya. Harus memberikan kemudahan dalam Anda melakukan dugaan sementara tadi. Terus yang namanya masalah itu harus jadi dasar dari judul penelitian Anda ya. Jadi judul penelitian itu atau judul karya produksi itu mencerminkan dari masalah yang akan diteliti. Ini banyak sekali kakak kelas Anda yang judulnya apa, masalahnya apa. Jadi ternyata masalah yang dibahas di dalam naskah itu tidak ada di karya video. Atau di karya video itu tidak diselaraskan dengan naskahnya. Banyak yang kayak gitu. Jadi itu tungtungnya judul videonya kemana,
naskahnya kemana? Banyak yang seperti itu, nggak nyambung jadinya. Yang dibahas adalah masalah penanggulangan sampah, tapi yang ada adalah contoh sampah jadinya. Nah, itu ya. Oke, ini yang berikutnya dalam bagan ya. Proses pengurusan masalah kalau kita dihubungkan dengan model ini seperti ini. Ada lingkungan masalah. Setelah itu turun menjadi usaha-usaha dalam rangka mendefinisikan masalah tersebut ya. Terus di sini ada diskusi, ada juga wawancara, ya, ada juga analisis, ada juga riset di sini. Terus di sini harus ada manajemen decision problem, ya. Nah, problem pemutus manajemen. Dan ada juga marketingnya di sini, marketing research problem. Nah, ini proses perumusan masalah itu harus harus dijadikan sebagai flowchartnya seperti ini. Jadi Anda dasar-dasarnya tahu dari mana dulu, terus turun kemana, dan apa hubungannya ini ke sini. Nah, ini ya. Oke, sedikit lagi. Bentuk rumusan masalah secara deskriptif. Nah, apa sih itu deskriptif itu tadi? Nah, tadi berkenaan dengan pertanyaan yang dilakukan ya tentang keberadaan variabel. Nah, di sini bukan hanya satu misalnya tapi dua. Kalau dua itu kuantitatif, kalau satu itu kualitatif. Di dalam penelitian ini si peneliti itu tidak membuat perbandingan ya, tapi dia adalah meneliti bagaimana tadi mencari hubungan variabel ataupun sampel. Ya, misalnya seberapa banyak sih kinerja dalam kabinet Jokowi misalnya, Anda bikin videonya. Nah, rumusan secara komparatif. Komparatif di sini adalah membandingkan keberadaan satu variabel dengan variabel yang lainnya, ya. Sampelnya bisa berbeda, bisa waktu yang berbeda juga. Nah, misalnya bagaimana produktivitas pegawai negeri ya antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta. Anda ambil salah satu variabel sebagai sampelnya. Di sini ada 3 sampel. Ada PNS, ada BUMN, ada swasta. Misalnya kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah asosiatif. Asosiatif itu apa sih? Dia menanyakan hubungan ya. Menanyakan keterkaitan antar hubungan variabel variabel 2 atau lebih. Nah, di sini hubungannya bisa simetris. Simetris ini dalam arti kata adalah kebetulan muncul bersamaan. Jadi bukan hubungan yang kausal ataupun yang interaktif. Contohnya, adakah hubungan banyaknya penonton misalnya dengan tingkat program apa sih namanya? Tingkat program yang aduh sebentar saya lupa bentar bentar bentar.
kalau ini pun besok itu jamnya jadi hari ini. Udah. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi ya hubungan yang simetris ini contohnya misalnya adakah nggak hubungan antara banyaknya penonton misalnya dengan tingkat naiknya program siaran TV misalnya sinetron Ikatan Cinta misalnya seperti itu ya. Nah, yang berikutnya hubungan kausal adalah tadi hubungan yang sebab akibat ya. Jadi di sini ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen yang dipengaruhi. Contohnya tadi, misalnya seberapa besar sih pengaruh tayangan si Smackdown terhadap sikap masyarakat misalnya ya. Nah, terus di sini ada hubungan juga interaktif atau resipokal ya, timbal balik. Jadi hubungannya ini saling mempengaruhi. Di sini tidak dipermasalahkan lagi mana variabel independen dan variabel dependen. Artinya hubungan contohnya misalnya ya hubungan antara motivasi dan prestasi mahasiswa ini ternyata mempengaruhi prestasi dan juga di sini dinyatakan bahwa motivasi itu mempengaruhi prestasi dan prestasi juga mempengaruhi motivasi. Jadi maksudnya motivasi kita untuk belajar itu akan mempengaruhi prestasi kita di kelas. Nah, prestasi di kelas kita bagus, ternyata itu pengaruhnya ada motivasi yang tinggi gitu ya di sini. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah latar belakang masalah ya. Setelah kita punya desain riset, kita punya metode, kita punya tadi masalah, terus perumusan masalah. Nah, kita langsung masuk di bab 1 nih di pendahuluan di latar belakang. Latar belakang ini adalah akan mengupas kepada latar belakang masalah tema yang akan kita ambil. Ya, satu, latar belakang itu muncul tentang apa? Bagaimana masalah itu muncul? Anda harus menguraikan itu ya. Anda tuh jangan pelit gitu ya kalau misalnya apa sih namanya jangan pelit untuk berurai si peneliti ini. Nah, biasanya langsung Anda copy paste aja dari ahli. Tapi dari penelitinya nggak ada omongan. Nah, itu harus dituliskan bagaimana permasalahan tema yang Anda usung itu muncul dan mengapa tema permasalahan itu menarik untuk Anda riset ya. Terus bagaimana kesenjangan antara tataran teoritis ya dengan realita yang terjadi di lapangan. Dan apa yang Anda riset itu dan bagaimana merisetnya. Nah, ini harus ada di bab 1 ya, di latar belakang. Jadi kalau Anda yang bingung, Bu, saya nulis apa Bu di bab 1? Ya, nulisnya ini. Ya, di bab 1 ini Anda nggak usah pusing-pusing. Yang harus Anda tulis saya ini. Kenapa permasalahan itu muncul? Mengapa permasalahan itu menarik? Ya, apakah bagaimana kesenjangannya dan apa yang diriset itu dan bagaimana Anda cara merisetnya itu dengan cara apa? Ya, misalnya Anda dengan memproduksi video picture dengan Anda berposisi sebagai penulis naskah misalnya gitu. Jadi deskripsi dari latar belakang ini harus menampilkan bukti-bukti ya, selain bertutur Anda sebagai peneliti, Anda juga harus menampilkan data-data sekunder, bukti-bukti ada informasi tambahan, misalnya yang Anda perlukan itu untuk memperkaya latar belakang Anda itu harus diperoleh dari misalnya buku, dari jurnal ya, dari website, dari artikel. Nah, itu harus dimasukkan sama Anda kutipan-kutipannya kalau Anda tuh mengambil sumber-sumber dari yang lain ya. Nah, berikutnya ini udah ya. Ini berarti. Nah, pola pikir rumusan masalah. Nah, dari latar belakang masalah ini kan tadi ya, latar belakang masalah ini harus berisi tentang tadi ada sejarah atau peristiwa yang terjadi pada objek yang Anda teliti. Nah, peristiwa tersebut harus menampakkan ada penyimpangan dari standar keilmuan maupun kenyataan di lapangan. Dan ini harus ditunjukkan melalui data ya. Dan penulis harus menuliskan itu. Setelah itu turun kepada identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah semua masalah pada objek penelitian itu harus dikemukakan, baik masalah yang diteliti maupun yang tidak diteliti. Nah, di sini harus tunjukkan nih hubungan antara masalah satu dengan masalah lainnya. Masalah yang diteliti itu adalah merupakan variabel dependen, ya, yang tadi variabel yang dipengaruhi. Setelah itu Anda membatasi masalah Anda, jangan sampai melebar. Ya, kalau melebar Anda nggak fokus, jadi Anda harus membatasi masalah Anda. Nah, di sini masalah Anda kenapa harus dibatasi? Karena keterbatasan tadi, waktu, dana, biaya, tenaga ya. Jadi supaya penelitiannya tidak capek,
tidak jenuh, jadi Anda harus fokus pada satu penelitian. Nah, langsung di sini ada rumusan masalah yang dinyatakan dengan kalimat tanya, ya. Nah, tujuan penelitian selanjutnya nih. Nah, ini berupa pernyataan mengenai apa yang ingin Anda capai dalam penelitian ini. Dari rumusan masalah itu kan sebagai pertanyaan Anda, sedangkan tujuan penelitiannya adalah berupa pernyataan dari pertanyaan Anda itu, ya. Nah, jadi kalau tadi mah pertanyaan itu pakai kalimat tanya, kalau tujuan mah Anda bukan kalimat tanya, tapi kalimat pernyataan. Jadi tujuan penelitian ini harus sesuai dengan sifat dan karakteristik dari penelitian Anda, ya. Jadi tujuannya satu, dia harus ada hubungannya dengan rumusan masalah atau secara eksklusif harus menjawab perumusan masalah tadi. Yang kedua, tujuan penelitiannya harus ditanyakan dengan kalimat yang deklaratif, ya. Dan tujuan penelitian itu harus dikemukakan sebagai sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian Anda, ya. Jadi harus jelas dan tegas. Jadi kalau misalnya Anda mau udah bikin pertanyaan dalam penelitian, nah Anda berarti tujuan penelitiannya apa? Ya berarti Anda untuk menemukan, untuk menjelaskan, untuk mengetahui apa yang Anda tanyakan tadi. Itulah tujuan Anda. Jadi kadang-kadang orang berproduksi itu nggak tahu ya, Anda tuh mau ngapain gitu. Tujuan Anda bikin karya produksi ini Anda mau ngapain. Anda tuh nggak tahu. Kadang nulisnya kemana-mana. Asal aja copy paste dari kakak kelas Anda yang lain dalam naskahnya. Sedangkan begitu diuji pasti tanya, Anda sendiri bingung, nggak tahu apa yang jadi tujuan Anda bikin karya produksi. Nah ini kelihatan mahasiswa yang tidak pernah belajar atau memperhatikan, atau Anda nggak tahu nih TA-nya itu siapa yang bikinin, apakah Anda bayar orang untuk ngebikininnya atau dibikinin orang lain. Nah itu ya. Oke, selesai tentang slide ke-6 ya. Nanti kita akan berbicara di slide ke-7 terakhir dengan Ibu, itu nanti kita akan berbicara tentang elemen dasar riset ya. Setelah itu baru UTS dan nanti dilanjutkan dengan Padian. Oke, ada yang mau ditanyakan atau Anda kurang paham dengan apa yang saya jelaskan? Silahkan. Aku mau tanya Bu, Yuk. kan ini tuh Bu kalau kita mau meriset tadi kan merumuskan masalah ya Bu ya. Nah, bagusnya itu kalau kita mau meriset sesuatu, kita mau mencari sesuatu itu rumusan masalahnya tuh satu atau beberapa cabang rumusan masalah Bu. Oke, kalau misalnya kita melakukan suatu riset ya, nah itu kan nanti kita akan tadi yang Ibu bilang akan menunjukkan masalah. Masalah itu harus dirumuskan atau diidentifikasi. Ya, jadi rumusan masalah itu sebenarnya Anda satu, yaitu Anda bertanya mengenai judul Anda. Itu rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah secara global. Tetapi kalau mengidentifikasi permasalahan itu baru diturunkan tadi yang Ibu bilang breakdown. Ya diturunkannya terserah Anda ya, tapi nggak mungkin lah satu, minimal antara 2, 3, 4, 5 ya terserah. Itu mah hak peneliti, hak pembuat karya. Apakah Anda mau dibikin menjadi beberapa pertanyaan, atau misalnya cukuplah 2, tapi 2 itu sudah mencakup misalnya, itu ya nggak masalah. Nah kalau dalam hal ini mah mau 2, mau 3, mau 4, tergantung dari Anda. Tergantung dari Anda teh bukan tergantung suka-suka saya, bukan, tapi tergantung dari si tema yang akan kita ambil tadi, si topiknya. Apakah ini cukup dengan 2 pertanyaan atau tidak, 3 pertanyaan atau 4 gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan kebutuhan kita ya, tapi kebutuhan dari riset, dari penelitian. Kebutuhannya itu. Gitu. Jadi Anda misalnya gini, kalau Anda bertanya tentang misalnya bagaimana pengaruh suatu tayangan program film atau TV misalnya ya, misalnya film Imperfect misalnya, itu bagaimana? Nah kalau Anda nanya tentang nanya tentang yang tadi ya, bagaimana misalnya pengaruh tayangan, berarti pengaruh tayangan itu harus ada 3 permasalahan yang harus Anda usung. Satu, Anda nanyain durasi, kedua Anda nanyain frekuensi, yang ketiga Anda nanyain intensitas. Nah itu ya. Kalau misalnya Anda mau bertanya tentang bagaimana mahasiswa bisa IPK-nya tinggi, nah berarti pertanyaannya satu, bagaimana prestasi mahasiswa tersebut. Prestasi itu ditunjukkan dengan apa? Dengan proses belajar. Nah, kalau Anda ingin melihat kredibilitas seseorang, ya,
apakah dia itu pintar atau enggak, Anda tanya. Satu, nanya tentang keahlian dia. Dua, nanya tentang keterampilan dia. Tiga, nanya cara penyampaian pesan yang dia lakukan. Nah, itu. Jadi Anda juga harus berpikir. Jadi jangan kalau nyantumin gitu aja gitu. Kalau misalnya Anda mau nanya penelitiannya ya, TA-nya tentang misalnya bagaimana proses produksi struktur 3 babak dalam pembuatan video feature, misalnya video feature misalnya kayak ibu misalnya tadi batik Sukapura misalnya ya, yang gampang aja. Nah, pakai struktur 3 babak. Jadi nanti di situ tanya ya, bagaimana proses pra-produksinya, bagaimana proses produksi, dan bagaimana proses pasca produksi. Nah, itu. Jadi pertanyaan itu tidak boleh sesuka kita. Memang itu terserah peneliti, tapi harus didasarkan pada kebutuhan dari tema isunya, bukan berdasarkan suka-suka peneliti, suka-suka pembuat karya. Saya mah satu aja pertanyaannya. Ngapain itu satu mah gitu. Satu mah udah itu mah judul. Nah, judul itu harus di breakdown gitu. Gitu Jupar, bisa dipahami? Bisa Bu. Ya, Makasih Bu. oke. Yuk, ada lagi yang lain atau ada yang mau menambahkan apa yang Jupar tanyakan? Saya mau bertanya, Bu, Ya, gimana Destia? mengenai deadline UTS, apakah udah ada perkiraan, Bu, tanggal berapanya? Kamu tuh yang nanya di WA ya? Kan udah jelas. Iya. UTS itu sekarang pertemuan keberapa? Ke-6 kan? Nah, minggu depan tuh kan pertemuan ke-7. Ibu tinggal 1 kali lagi ngasih materi. Nah, dan nanti kita di selang-selang pemberian materi ini, Ibu akan nanya progres tentang UTS dan tugasnya. Nah, di pertemuan ke-8 kita nggak akan ada kuliah, ya, nggak akan ada kuliah baik luring maupun daring, tapi presensi tetap diisi, yaitu diisi dengan pengerjaan tugas dan UTS-nya yang akan dikumpulkan malam harinya, ya. Anda kalau emang udah selesai, nggak usah nunggu malam hari deh. Jadi nanti suka banyak alasan ke ibu-ibu, saya ketiduran. Ibu saya ini, pokoknya link akan ibu tutup di 23, di 24.00. Jadi nggak boleh masuk ke hari berikutnya. Itu dilihat aja di kalender. Berarti kalau minggu ini tanggal berapa, minggu depan pertemuan 7 tanggal 8, terus minggu depan berarti pertemuan tanggal berapa. Sebenarnya sih ibu inginnya tugas itu dipresentasikan ya, inginnya gitu. Tugas itu dipresentasikan di depan kelas untuk pertemuan ke-7 sama pertemuan ke-8 gitu. Tapi karena mungkin waktu ya, yang mungkin Anda juga pasti belum selesai, benar nggak? Tugasnya belum selesai kan kalau minggu depan dipresentasiin? Tapi Iya, maksudnya belum Bu. dipresentasikan tidak harus sempurna, tapi daminya aja gitu. Ibu pengen tahu kayak gimana sih gitu. Kalau syukur-syukur bisa dipresentasikan ya kita pertemuan ke-7 Oh iya ketemu Bu, untuk mungkin follow up. presentasi. Bisa nggak pertemuan 7 kita presentasi? Tugas aja bukan UTS. Karena Anda harus punya nilai gitu. Ya nggak harus selesai, nggak harus sempurna sih tugasnya, tapi daminya aja gitu. Mau tanya dulu Bu. Ya. Kalau buat yang tugas itu berarti outputnya yang studio itu ya Bu ya? Ya makanya ibu teh pingin teman-teman teh pada lihat video karya teman-teman gitu. Jadi dipertontonkan sama anak-anak semua gitu. Kan seru gitu ya. Gitu. Kita lihat hasil karyanya kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Hari ini Anda tidak ada kuliah dengan Pak Rifki nanti siang? Daring juga? Daring juga Bu, sinkronis. Jadi pada di rumah ya ini ya. Iya, Bu. Ya, gimana? Harusnya sih dipresentasiin gitu. Ntar kita lihat ya pertemuan ke-7 itu elemen dasar riset ya. Waduh, banyak juga ini. Ada 20 di slide, ada 20 slide juga sih untuk pertemuan ke-7. Sok,
Ibu capek nih ngomong terus. Sekarang giliran Anda untuk presentasi bagaimana progres dari tugasnya dan UTS-nya. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu mau tanya gimana? Ada kesulitan apa yang sudah dilakukan progresnya sampai saat ini? Ibu tunjuk ya. Apa sih namanya? Udah 1,5 jam ya. Kita tadi mulai 9:30 ya. 9:30. Sekarang jam 11. Ibu Bu, materi aja. kelompok saya mau update duluan boleh gak, Bu? Boleh, boleh. Emang Ibu nanyain updatean Ya. progres dari UTS sama UAS-nya. Sok, nggak usah harus disuruh ya. Kalau Anda merasa perlu gitu ini untuk ini, mendingan diobrolin aja gitu. Ya, Bu. Yuk. Saya mau update kalau kelompok saya, alhamdulillah kita udah melakukan wawancara ke media. Tadi kita bisa wawancara media tadi pagi, tapi kita wawancara medianya online karena pihak sananya juga lagi sibuk dan tidak ada di Jakarta, jadi tidak memungkinkan kalau misalkan kita offline juga. Kayak gitu sih, Bu. Terus rencananya kita di minggu ini bakal mau wawancara yang tugas itu, Bu. Gitu. Ya, ya, Ibu teh belum, ya, hutang Ibu teh belum ngasih template ya ke Anda untuk tugas. Nanti bentar ya. Iya, Bu. Ibu wae atau udah ini Ibu juga sama. Ibu teh ada deadline riset juga. Ibu harus bikin laporan kemajuan juga buat apa riset gitu. Jadi ya Ibu ngerjain ini, belum Ibu harus ngajar di MPM, di TPF gitu. Ya, oke, Edla, terima kasih atas update-annya. Berarti nanti tinggal, itu berarti Anda yang UTS sudah oke berarti ya? Iya, Bu. Eh, Sudah oke, Bu. Berarti kalau tugas Anda tinggal wawancara narasumber. Iya, Bu. Tinggal wawancara narasumber sama paling kita mau kalau misalkan untuk proposal laporannya itu nanti apakah template-nya dari Ibu atau gimana, Bu? Ya, ya, kan kalau UTS tuh template-nya udah Ibu kasih kan ya? Udah belum? Kalau untuk laporannya belum dikirim sama sekali untuk Oh, template-nya, Bu. belum ya? Ya, oke, oke. Nanti Ibu kirim yang template UTS sama tugas ya, Siap, si Bu. formatnya ya. Terima Ya, kasih, Bu. yuk, oke. Jupar gimana Jupar? Ya, Bu mau update. Jadi kalau kelompok saya udah wawancara 2 narasumber, Bu, buat yang tugas. Kita ke dokter family medicine sama dokter perilaku pasien tuh namanya. Nah, terus kita udah bikin script juga. Nanti di minggu ini kita mau syuting buat videonya, untuk video. Terus kalau buat yang media, kita kemarin kan tadinya mau Creative Box ya Bu ya, cuma Creative Box nggak bisa dihubungi, susah. Jadi kita ganti ke media Ayo Bandung, itu ke insya Allah ke pemimpin redaksinya. Nah, kita udah, tapi pemimpin redaksinya minta surat dari Prodi, jadi kita tadi pagi udah mengajukan surat dulu ke Prodi, baru setelah udah ada surat baru langsung wawancara Bu. Insya Allah secara offline sih Bu, karena di Bandung. Ya, oke, oke. Nanti kalau misalnya ada yang apa sih namanya, yang butuh surat, tolong format suratnya copy paste aja dari siapa, dari Edla atau dari siapa yang udah. Nanti tinggal disesuaikan aja di situ tanggal, tim anggota mahasiswanya, judulnya atau misalnya nama-namanya itu aja ya. Paling yang dirubah itu aja. Jadi apa sih namanya teh? Biar cepat gitu. Jadi nggak usah bikin ini, kecuali kalau udah dari prodi ada formatnya tersendiri ya mangga itu mah gitu. Ya, tapi kalau misalnya Udah perlu ada sih Bu dari Bu, Prodinya di sini. kenapa? Udah Dari beres di Prodinya prodi. udah ada, dari balas Udah juga ada dari email template-nya. Prodinya Ya, ya. oke, kalau kayak gitu mah berarti Anda tinggal Ya, udah ada. menuliskan ini aja ya. Ya, oke Jupar, berarti ya good luck ya untuk ininya kelancaran tugas dan UTS-nya. Yang lainnya gimana Aisyah? Aisyah. Ya, Ibu, kelompok kami mau update, Ibu. Kalau kelompok kami itu sekarang jam 1 kita ada wawancara bersama TV1. Tapi karena di Jakarta dan tidak memungkinkan juga, jadi kami memilih untuk wawancara secara online. Lalu untuk tugas yang pertama, kami itu akan mewawancara narasumber di hari Jumat, Ibu, bersama Umi Oded. Lalu juga kami udah bikin skrip konten dan rencananya besok kami udah mulai produksian konten. Lalu juga kami udah bikin kuesioner buat penunjang nanti laporan juga Ibu sebagai penunjang juga Ibu. Ya, oke ya, Itu berarti dari aman ya kami. Aisyah ya untuk tugas. Ya, Nah aman kemarin Ibu. tuh kalau nggak salah ada 3 orang deh yang UTS-nya belum di ACC sama ibu, yang lainnya udah pada oke. Ibu nggak tahu 3 lagi itu siapa dan ini harus dipertanggungjawabkan sekarang di sini.
ya. Oke, Lina gimana? Baik Bu, izin ini. Kemarin kelompok kami telah wawancara untuk tugasnya ke wawancara ahli. Itu udah dan rencananya hari ini siang akan rencana ke salah satu mahasiswa juga. Ini buat yang tugas. Untuk yang ke media, rencana itu di Jumat besok atau di minggu depannya lagi, Bu. Ya, oke, berarti aman ya untuk Lina ya. Ya, oke. Rehan, gimana Rehan? Assalamualaikum Bu, Salam. izin memberitahu progres kelompok saya. Hmm. Jadi dari kelompok saya Bu udah mengajukan surat ke Prodi ke Cakranya, terus Hmm. sama di minggu ini kita mau ngetek video di weekend ini, sama kita udah buat skrip dan juga atur jadwal bersama narsumnya Bu. Untuk apa itu tes tugas apa UTS? UTS. UTS kalau tugas? Kalau tugas di minggu ini Bu lagi mau disiapin. Oke. Ya berarti ini ya dilaksanakan aja aman berarti ya. Baik Ya. Ibu, terima kasih. Yuk, Salwa. Baik Bu, kalau kelompok Salwa itu yang kelompok 9 itu yang ke Trans TV itu udah ngehubungin orangnya, terus udah diskusi hari, rencananya minggu ini mau wawancara sama orang Trans TV-nya Bu. Terus kita butuh surat, paling nanti mau ngajuin juga suratnya. Kalau misalnya suratnya butuh TTD Ibu, itu bisanya di hari kapan ya Bu ya? Aduh gimana ya? Ada yang rumahnya di Bandung nggak? Nggak ada sih Bu kebetulan. Nggak, teman-teman yang lain ada yang rumahnya di Bandung nggak? Oh ada Bu kayaknya. Siapa? Jadi kalau misalnya yang butuh tanda tangan ibu, tolong dikoordinir. Jadi nanti satu orang ke ibu untuk tanda tangan gitu loh. Oh iya baik Bu. Oh ya. Nah, jadi Oh nanti ya. satu orang tanda tangan ke ibu. Jadi nanti apa bisa langsung gitu, nggak usah nunggu lama-lama gitu ya. Oh ya. Kira-kira harinya hari apa Bu kalau di minggu ini? Terserah. Tapi Oh. satu orang aja nanti ke ibu, nanti kita janjian ketemuan di Bandung gitu. Oh ya, oke Bu. Jadi suratnya nanti kan tinggal Anda kirim ke teman Anda, nanti diprintin, nanti ibu tanda tangan gitu. Oh Ya. iya baik Bu. Nah, gitu Terus ya. untuk update tugasnya, kita udah wawancara narsumnya Bu kemarin, minggu kemarin. Terus udah ngehubungin psikolog Unpadnya, tinggal nunggu balasan untuk jadwal wawancara. Sama udah sih kendala kita tinggal di TTD Ibu doang sih Bu untuk si Oh. suratnya. Ya udah, kalau misalnya kamu ada yang di Bandung nggak, ada yang mau ke Bandung nggak hari ini, ketemu ibu bisa, kalau biar lebih cepat. Oh iya baik Bu. Ya, ya. Oh iya. Ya, Baik. oke ya, oke ya, jalan ya berarti Salwa ya. Oh iya baik Bu. Adit gimana Dit? Progres kelompok saya itu Bu udah wawancarai narsum ya untuk yang tugasnya 2 narsum. Nah kalau untuk yang wawancara ke media kita tuh ngambil media TP dan kita rencananya bakal wawancara online di hari Jumat gitu Bu. Berarti untuk tugasnya? Udah wawancara ini satu pelaku, kan kita ngambilnya judi online ya Bu ya. Pelaku judi online. Tapi nanti kita kan mungkin di videonya bakal disensor gitu orangnya nggak apa-apa Bu. Nah sama Gimana disensor gimana? Orang si pelaku pemainnya mantan pemainnya apa sih disensor gitu nggak apa-apa Bu. Oh dianya maunya kayak gitu. Ya. Oh ya udah, kalau misalnya permintaan narasumber mah ya mau gimana lagi, memang harus diturutin gitu. Ya. Sama Ya. udah wawancara psikolognya aja gitu Bu. Oh gitu. Ya ya, oke ya. Aman ya berarti tugas sama UTS? Aman Bu, tinggal eksekusi. Ya, oke. Oke, Talita, gimana Talita? Kalau dari kelompok saya itu untuk yang tugas, kita akan syuting dan wawancara sama narsumnya di minggu ini Bu, di weekend. Kalau untuk yang UTS, itu kan kita ke pihak vokatif, kita udah kirim surat, tapi lagi nentuin tanggalnya Bu. Jadi belum dapet tanggalnya, tapi udah fix.
Berarti aman ya? Iya, Bu. Ya, oke ya. Oke, Makasih, Bu. Evelyn, yuk. Kalau Bu, jadi kalau misalnya buat progres tugas kita udah bikin storyline, syuting juga kita udah jadwalin hari ini buat sama narasumber, juga yang narasumber ahli kita udah jadwalin insya Allah di besok. Buat kalau misalnya buat TS-nya, karena kita di MNC, kita udah jadwalin schedule wawancara juga, kita dapatnya di weekend. Terus ada yang mau ditanyain Bu, kalau misalnya selain dari template laporan, itu ada hal lain yang harus dikumpulin kayak Bu, kayak misalnya dokumentasi atau audio yang kayak gitunya. Iya, iya. Tadi kan. Ya, pokoknya gini ya. Pokoknya semua nanti Ibu kasih semua hasil wawancara Anda harus direkam. Baik mau Zoom, mau lewat telepon, lewat chat, lewat email, lewat tatap muka itu semua harus direkam dan rekamannya harus dikasihkan ke Ibu. Ya, hasil rekamannya harus dikasihkan ke Ibu, terus nanti harus ditranskripkan hasil wawancaranya tersebut. Ya, dan setelah itu nanti ada foto-foto ya, baik foto di Zoom maupun offline maupun apapun, pokoknya semua dokumentasi Anda baik yang berupa gambar maupun audio itu harus dilampirkan nanti dalam naskah. Ya, jangan sampai lupa nanti ya. Kalau yang pakai Zoom itu di record ya. Kalau yang ini boleh untuk di ini apa di screenshot misalnya kalau untuk chat atau misalnya email gitu ya. Jadi semua harus terdokumentasi. Ya. Makasih Bu. Ya, yuk mangga. Sophie gimana Sophie? Ya, Ibu, jadi kelompok saya itu kemarin untuk tugas udah wawancara narasumbernya, salah satu narasumbernya dari 3 narasumber yang kita butuh. Terus di minggu ini juga kita bakal wawancara narasumber ahli, kebetulan dokter eh, penyakit dalam di RS Unpad tanggal 28 nanti. Terus kalau misal yang UTS itu kita udah ngehubungin sekrenya. Jadi aku dapat nomor CPCNN-nya ini dari salah satu cutting jurnal yang kebetulan tuh magang di sana kemarin. Terus ini lagi ngehubungin sekrenya, dia ngasih nomor sekrenya untuk kelanjutan dari tugas UTS ini. Gitu. Ya, aman berarti ya tugas UTS sama WAS sama tugas? Iya, aman. Ya, oke, makasih ya. Yuk. Mutiara. Oke Bu, izin ngasih update. Ya. Untuk UTS kita udah ketemu orang PH-nya di hari Sabtu kemarin Bu. Terus udah di ACC juga. Tinggal nunggu surat sama jadwal orangnya bisa diwawancara itu kapan Bu. Terus? Nah, terus untuk tugasnya kita akan wawancara di minggu ini. Terus kita udah mulai bikin skrip buat kontennya juga. Terus tempatnya nanti di sentra Wiataguna di Bandung dan kita usahainnya offline Bu. Ya, oke. Aman ya berarti ya? Iya Bu. Ya, oke, yuk mangga. Ranisa. Kalau misalnya untuk tugas dari kami Nggak kedengeran? Halo Ibu, apa nggak terdengar? Kecil ya, kecil coba. Halo. Ya, sok. Oke, baik Ibu, untuk tugas sendiri dari kami sudah mewawancarai dari pihak psikologi yang dimana kami tinggal wawancarai untuk dari narasumber ahli yaitu Dr. Objin dan juga narasumber yang pelaku. Jadi dari gorengkan oge. Jadi dari narasumber ahli itu kita dapat dari Dr. Objin dari RSUD Sumedang yang rencananya akan diwawancarai pada minggu ini. Lalu untuk tugas UTS sendiri, karena kami terdapat kendala menghubungi 2 media dan belum mendapat jawaban, kami baru saja mendapat dari pihak RCTI dan di mana dia butuh surat pengantar yang sama seperti kelompok lainnya Bu. Jadi tinggal minta tanda tangan Ibu. Ya gitu aja yang tadi Ibu bilang ya. Paling kalau butuh tanda tangan Ibu. Ada yang di Bandung misalnya, bisa ketemuan sama Ibu.
Baik, Mau hari ini juga bisa. Kalau lebih cepat lebih baik. Ya. Aman ya berarti Ranisa? baik Ibu, terima kasih. Yuk, mangga. Uswatun gimana? Baik Ibu, untuk progres dari terus narasumbernya itu Direktur Produksi Hmm? Ini sendiri itu Pak Bimo Zulkarnain dan itu nanti wawancara umum. Kenapa Ibu? Kamu suaranya timbul hilang ya? Coba Ibu apa sudah terdengar? Coba diulang. Progres dari UTS-nya itu kita udah menghubungin medianya itu dari production house itu Proxinema dan kita wawancara yaitu direkturnya sendiri yaitu Pak Bimo Zulkarnain dan udah janjian wawancaranya hari Jumat via Zoom. Dan untuk progres dari tugasnya kita ngambil topik Udah berarti aman? Dan kita udah wawancara dari udah Ibu dan kita udah bikin poster dan juga videografisnya itu lagi diproses Ibu dan untuk narasumbernya kita udah wawancara dari dosen. Ya, oke berarti ya. Oke. Dan sosiologi fisik Pak Heru Wibowo. Ya, Malkan gimana? Kalau dari kelompok saya udah nentuin metode risetnya, kita pakai campuran kualitatif dan kuantitatif. Terus untuk target audiensnya juga udah ditentuin. Timeline-nya itu praproduksi itu dari tanggal 25 hari ini. Kita bakal ngatur janji temu sama BLHK. Dan di Via TV, untuk di Via TV udah kita hubungin tapi belum bisa kasih tanggal untuk wawancaranya. Tapi untuk BLHK kita masih ada kendala hubunginnya karena keterbatasan pengetahuan untuk kontaknya dari BLHK. Yang nanti kita akan mau tanya juga rekomendasi selain BLHK untuk tema kita dampak kendaraan pribadi terhadap pencemaran udara selain ke BLHK itu kemana gitu Ibu. Barangkali ada rekomendasi lain. Terus untuk besok udah langsung bisa kita ajukan suratnya ke Prodi dan bisa langsung kita minta tanda tangan Ibu juga nanti ke Bandung. Terus untuk produksi kontennya itu kita dari tanggal 27 sampai tanggal 3 itu udah termasuk si wawancara untuk di Via TV buat UTS dan wawancara BLHK dan narasumber non ahli lainnya untuk tugas. Terus untuk pasca produksinya kita dari tanggal 4 sampai tanggal 9. Udah termasuk offline and online editing. Terus untuk outline kontennya sama kayak yang waktu itu kita presentasikan, udah di ACC juga. Bentuknya iklan layanan masyarakat, durasinya 30 sampai 2 menit. 30 detik sampai 2 menit. Nah, nanti untuk pesan kontennya, kita bakal ambil pesan konten berdasarkan dari riset yang udah kita lakukan. Itu. Oke, aman berarti ya? Aman, paling mau minta rekomendasi kalau untuk selain BLHK sebagai narasumber ahli untuk tugas, kira-kira kita bisa kemana ya Bu ya untuk tema tentang apa sih temanya? pribadi terhadap pencemaran udara. Judulnya apa? Dampak kendaraan pribadi terhadap dampak kendaraan pribadi terhadap pencemaran udara. Pencemaran udara ya? Iya betul Bu. Itu Bu Herlina kalau nggak salah isinya Pak Dekan itu kan dia tentang lingkungan ya? Nah itu juga boleh diwawancara kalau Bu Herlinanya bersedia. Kamu iniin aja. Tahu kan Bu Herlina Agustin? Bu Herlina yang Wadek ya Bu ya? Tahu nggak? Kadep. Yang Kadep? Ya, Kadep Ketua Departemen Komunikasi Massa Bu Herlina Agustin. Dia kan ininya post di tentang lingkungan. Nah itu coba Anda bisa wawancara ke Bu Herlina.
Halo? Kedengaran nggak suara Ibu? Ada Bu. Dengar, Ya Bu. Bu, makasih Bu. Ya, makannya kayaknya nge-lag tuh. Makan tadi kedengaran nggak suara Ibu? Makan? Ada timnya makan nggak di sini? Ada ibu saya, Bu. Ya oke, berarti tadi tinggal ini aja ya, coba dikontak Bu Herdina ya. Ya siap, Bu. Terima kasih. Ya oke, Najma gimana Najma? Baik Ibu, kalau buat tugas kita sudah melakukan wawancara ke beberapa narsum, sama udah ngambil gambar videonya dan sekarang lagi proses pengeditan. Hmm. Dan kalau UTS kita ngambil media Bandung Bergerak, kita juga udah menghubungi media tersebut dan sekarang lagi minta permohonan surat ke Prodi untuk wawancara. Ya udah nanti disatuin aja ya kalau butuh tangan Ibu ya. Baik Bu. Ya. Ini apa? Kalau udah ya oke ya, berarti Najma. Rafael gimana Rafael? Dari kelompok saya itu kemarin sudah ini Bu, kan media kit saya Ardan ya. Udah janjian sama Ardan dan kemarin Jumat besok itu diusahakan akan bisa ketemunya offline, berwawancaranya offline. Ardannya audiovisual kan? Iya, audiovisual Bu. Terus untuk selanjutnya itu yang tugas wawancara itu kita tinggal nyari narasumber ahlinya yang fix. Terus untuk narasumber yang korbannya itu udah fix juga, dia juga udah menyanggupi, jadi tinggal ngefixin yang narasumber ahlinya gitu Bu. Dan kemungkinan untuk tag-nya akan ada di weekend ini, jadi mudah-mudahan minggu depan sudah ada update gitu Bu. Ya oke, aman ya berarti ya? Aman Bu. Ya. Salsa gimana Salsa? Oke Bu, untuk kelompok saya, untuk yang tugasnya itu kita udah bikin konsep dan rencananya untuk wawancara narasumber itu di hari Sabtu dan untuk wawancara ahlinya itu kita udah hubungin dan udah mau juga tinggal mencocokkan jadwal untuk wawancaranya. Lalu untuk tugasnya itu kita udah ke RRI di hari Senin dan bakal dihubungin 1 sampai 2 hari. Itu paling Bu. Aman ya berarti ya? Ya Bu. Ya oke. Insani gimana? Insani? Oke Bu, jadi kelompok kita tuh Nggak kedengeran? halo Bu, Suaranya nggak kedengeran kecil. tes. Ini apa? Ripa dulu aja. Ripa gimana Ripa? Oke Bu, jadi kelompok saya itu yang bagian tugas udah wawancara kemarin dan sekarang tuh lagi proses pengeditan. Dan untuk yang UTS itu kami ke TVRI Bandung, TVRI Jawa Barat. Sekarang lagi nunggu ACC tanggal wawancara dari TVRI-nya Ibu. Ya, oke aman ya berarti ya? Aman Ibu. Ya oke. Insani gimana suaranya bisa ini? Bisa gede nggak suaranya? Udah gede belum Bu? Ya sok adalah walaupun nggak gede-gede amat kecil. Ya sok apa? Iya, jadi kelompok kita tuh besok buat yang tugasnya mau tag video. Jadi tuh kan kita tentang ini ya, limbah plastik. Nah, jadi konsepsi videonya tuh rencananya dimulai dengan memperlihatkan dampak buruk penggunaan si sampah plastik. Terus nanti memperkenalkan solusi dari konsep 3R yang reduce, reuse, recycle, serta memberikan contoh nyata yang mudah diterapkan. Terus buat wawancaranya kan kita tuh ke organisasi pecinta lingkungan dari Pandawara. Udah dihubungin, terus lagi ngatur jadwal si dari pihak Pandawaranya bisa hari apa. Semoga bisa weekend ini sih Bu. Terus buat UTS-nya kan medianya ke OZ Radio. Kita baru mau ngajuin surat. Kalau yang tanda tangan itu tuh Bu, Bandungnya di mana ya Bu? Ya udah, kata Ibu juga nanti dikumpulin semuanya. Nanti sok mau ketemuan Ibu hari ini nggak apa-apa. Di mana Ibu? Ini Ibu lagi ngerjain kerjaan, ini ada deadline mau ke rumah Ibu 1 orang nggak apa-apa. Ada yang di Bandung nggak? Jadi dikumpulin kertasnya di 1 orang, nanti suruh ke sini gitu. Nanti kan kalau udah ini bisa di scan gitu. Tanda tangan Ibunya kan tetap asli gitu. Soalnya Ibu kayaknya besok juga nggak ke kampus gitu.
Harusnya ke kampus, tapi ibu ada kerjaan yang ini ibu harus upload laporan kemajuan riset ya. Jadi ibunya lumayan ada kerjaan yang deadline. Jadi kalau misalnya mau ketemuan di rumah ibu misalnya. Iya, Bu. Ya, rumah ibu di Riung Bandung. Oh, oke. Kalau ada yang dekat ke sini sambil lewat atau apa boleh gitu. Nitip Iya, ke Bu. temennya satu orang aja. Nanti ya kalau misalnya mau siapa yang ke sini ya terserah aja lah, mangga aja gitu. Nanti sama ibu di share ininya, share lognya kalau mau. Iya, Bu. Ya, oke ya, aman berarti Sani ya. Iya, makasih, Bu. Ya, oleh. Oke, Palih gimana Palih? Oke Ibu, selamat siang Ibu. Nggak kedengeran nih suaranya? Cek. Masuk nggak Bu suaranya? Ya, sok adalah. Kecil nih. Kelompok saya untuk progresnya, kan kemarin ngambil topiknya Yoki, tentang Yoki ya Bu. Rencananya bakal wawancaranya sekalian syutingnya itu di hari Minggu ini, di weekend. Dan setelah itu baru masuk ke post produksi. Terus kalau untuk UTS-nya, kan UTS-nya saya tetap sekelompok sama yang angkatan 21 ya Bu. Jadi kemarin mereka ada ngontak, jadi kemungkinan besar tuh minggu depan baru bisa janjian lagi nentuin tanggal dari pihak sananya. Karena kita juga nungguin surat turun dari Prodi, Bu. Ya. Jadi Oke, ya. Berarti aman ya? aman, Bu. Oke, udah ya. Ada yang lain? Kemarin siapa yang 2 orang apa 3 kelompok apa 2 kelompok yang belum di ACC sama Ibu? Ayo, ngacung di sini siapa? Ibu minta waktu 5 menit ya untuk off-cam. Anda boleh off-cam dulu sebentar aja. Ibu mau ini dulu, ada yang harus diurusin dulu. Nanti kita dilanjutin lagi. Ya, bentar ya. Sambil nunggu, silahkan yang belum punya ide atau masih ada masalah, boleh ditanyakan lagi ke Ibu.
Yuk kita mulai lagi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada permasalahan lagi nggak? Siapa kemarin yang 2 kelompok apa 3 kelompok yang belum dapat ACC Ibu? Yang Ibu suruh perbaiki siapa? Permisi Bu, saya Bu. Oke, Ibu minta, yuk semua buka kamera. Ibu mau screenshot dulu, foto bersama dulu. Siapa yang mau bantuin untuk screenshot? Yuk kita foto bersama. Ayo, siapa? Ada yang mau screenshot nggak? Iqmal Ibu. Iya, sok. Ayo kita mulai. Ini tuh siapa yang mau foto? Boleh Bu, sama saya aja Bu. Iya, sok. Slide satu ya. 1, 2, 3. Bentar. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, makasih. Kalau yang sudah oke, yang tadi sudah presentasi dan dibilang oke, silakan Anda boleh keluar Zoom. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan yang belum presentasi, yang belum ACC dari Ibu, silakan masih stay di sini. Harus dengan anggotanya, jangan ditinggalin temennya sendirian ya. Semua timnya harus ada di sini. Kalau yang belum, yuk mangga, silakan. Terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih Bu. Belum. Ya oke, ini berarti yang belum yang mana aja?
Bu.